Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sugeng Rahayu. Janjine dudu jimat kemat, ananging agunging Gusti kang pinuji. Sejatinya itu bukan jimat atau keramat yang dipertuhankan atau dituhankan, melainkan sebagai simbol keagungan Tuhan yang memang layak diagungkan, yang memang seharusnya diagungkan, yang seharusnya kita puji-puja, kita puja-puji. Leluhur Jawa sudah mengatakannya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan keris Putut Sajen Luk 5, karena dia memiliki lekuk berjumlah 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut keris Putut Sajen Luk 5. Kenapa disebut Putut Sajen? Karena keris Putut Sajen itu cirinya sangat mudah, yaitu adanya di bagian dedar atau di bagian handle keris itu adanya seperti bentuk manusia yang sedang manekung, sedang bersedekap ataupun sedang manembah pada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Makanya keris Putut Sajen biasanya digunakan untuk sarana ritual-ritual tertentu, entah bersih desa atau upacara desa, upacara adat atau kegiatan yang sifatnya spiritual dan religius. Keris ini memang bentuknya lebih kecil daripada keris Putut Sajen pada umumnya. Dia hanya seukuran sekitar 1 jengkal telapak tangan. Berdasarkan dari ciri-ciri fisiknya, dari unsur materialnya, tempa wilayahnya sangat matang sekali. Itu menunjukkan bahwa leluhur kita sangat luar biasa sekali pada zaman dahulu. Jadi mereka sambil menempa keris, menempa besi, baja, pamor itu ditempa, diulet jadi satu dengan laku tirakat, dengan doa-doa, dengan puja mantra, mengharapkan ridho, mengharapkan sawab, mengharapkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tuah itu sebenarnya adalah sebuah doa atau harapan dari si pemesan keris ini kepada si empu. Melalui sampu itu dia melalui kidung-kidung, melalui puja mantra, melalui doa-doa, mulai laku tirakat, tapa berata yang dilakukan sembari menempa keris dengan penuh penghayatan, sehingga diharapkan di situ adanya taksu atau ruh atau sesuatu yang memiliki daya magis yang tentunya daya keilahian dari Tuhan Yang Maha Esa yang mendukung kehidupan maupun hajat si pemilik keris tersebut. Keris ini berpamor banyu mili. Banyu mili itu artinya seperti pamor air yang mengalir. Ya, bentuknya seperti garis-garis seperti ini, banyak seperti air yang mengalir. Sementara di sebelah sisi yang sini lagi ini pamornya pamor singkir, hampir sama seperti pamor banyu mili. Singkir itu biasanya untuk menolak bala, fungsinya untuk menolak bala. Jadi diharapkan Tuhannya sebagai penolak bala, penolak mara bahaya, sebagai sebuah doa kristalisasi pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud ikhtiar lahiriah maupun batiniah agar dihindarkan dari segala mara bahaya, segala bala bencana, penyakit dan lain-lain. Sementara pamor banyu mili lebih identik dengan sebuah doa pengharapan agar kehidupan kita tuh lebih dimudahkan, seperti air mengalir saja. Sebenarnya makna dari banyu mili itu seperti banyu mili, seperti air yang mengalir. Jadi diharapkan dalam melakukan kehidupan seseorang yang memegang keris Putut Sajen Luk 5 ini, dia bisa banyu mili, mengikuti arus air yang mengalir, yaitu intinya tawakal, berserah diri sepenuhnya pada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Gusti Allah Kang Murbeng Dumadi, seperti itu. Dilihat dari ciri-cirinya secara fisik, keris ini masuk era sepuh. Lihat ini ada tempat lipatnya. Tempat lipatnya pun sangat detail sekali, ada stilisasi bentuk seperti
manusia yang sedang menekung, menembah dan sedang menunduk seperti itu, dilihat dari ciri-cirinya masuk tangguh era pengging. Dari looknya seperti era pengging, berarti ya hampir era dengan Majapahit, lebih ke sini lagi, Majapahit akhir lah, seperti itu. Sementara look 5 biasanya identik dengan apa ya, di simbol kepemimpinan, karena look 5 itu simbolisasi dari apa, panca indera kita, 5 unsur indera di dalam tubuh kita, maupun adanya 4 unsur energi alam dan 1 unsur diri kita sebagai pancernya. Jadi kita bisa apa ya, menguasai, mengendalikan jagat alit, yaitu diri kita sendiri sebagai mikrokosmos dan jagat. Oke, kita sambil disambi nyeruput wedang kopi temulawak. Udah habis, ini tinggal sedikit. Ini tadi yang bikin istri saya, ini luar biasa. Ini biasanya saya suka sekali temulawak yang diiris-iris itu, terus dengan kopi hitam, kopi murni, lalu dicampur dengan gula aren atau gula Jawa atau gula merah. Sangat sedap sekali, saya suka. Saya sangat senang sekali dengan pamor Banyumili. Bagi saya, pamor Banyumili merupakan pamor yang sangat istimewa. Pamor Banyumili dalam dunia perkerisan atau dalam dunia pusaka, ada yang menyebutnya pamor ilining warih, atau pamor seperti air yang mengalir. Filosofinya sangat dalam sekali, maknanya sangat dalam sekali. Kapal kita luar biasa, makanya keris bukan hanya sebagai senjata baik lahir maupun batin, bukannya sebagai biandel lahir maupun batin, namun dia juga kitab kehidupan. Dia bisa sejalan dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam keyakinan maupun religi dan budaya, karena memang leluhur kita itu sangat luar biasa sekali. Kita sambil mengamati baik-baik betapa luar biasanya leluhur kita pada zaman dulu dengan keris Putut Sajen ini memiliki ganja iras. Ganja iras artinya bila ada umpak keris atau dasar keris itu menyatu dengan bilah keris, itu sebagai simbol manunggaling kawula Gusti. Bukan berarti ya Tuhan dan manusia itu bersatu, bukan seperti itu. Jadi memang satu kesatuan, satu gerak hidup, satu gerak yang nyawiji, manunggal. Bukan berarti tunggal, bukan, manunggal, memanunggal, dan nanti sudah nyawiji dalam gerak kita, dalam nafas kita, dalam setiap pergerakan kita, semuanya didasari atas daya keilahian. Segala sesuatunya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ora ono daya upaya coba kagungan Gusti Allah kamu begitu mati. Tiada daya dan upaya kecuali daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sikap penghormatan sebagaimana terhadap pusaka, atau kita memegang biandal seperti ini, bukan berarti itu musyrik, itu bukan berarti kita menyembah keris atau menuhankan keris atau menuhankan jimat atau pusaka, bukan seperti itu. Makanya biandal itu suatu pegangan pasti ada makna filosofinya, ada makna-maknanya. Meski pada zaman dahulu ketika membuat sebilah tosana jini ini masuk dalam kategori bajimatan, dalam arti sebagai sikap, sebagai biandal yang lebih menambah daya keyakinan kita,
berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih berserah diri pada Gusti kamu Bro Timothy. Ini sebagai laku spiritual. Apa salahnya sih dengan kita makan seperti itu, kita jadi lebih bisa memanai hidup. Oh, kenapa ini kok ada bentuk stilisasi manusia seperti ini yang sedang membungkuk, atau dengan sikap hormat sedang menembah, biasanya dengan berbentuk tangan menangkup di depan dada. Kenapa kok lu 5 begitu kan? Termasuk keris langka sebenarnya, walaupun bentuknya kecil. Jadi pada zaman dahulu bukan hanya keris-keris standar pada umumnya yang dibuat, tapi juga keris yang berwujud segeng atau sigap atau patrem atau paciman.